Dan kick off babak kedua sudah dilakukan. Ya, pelanggaran dari Farudin tadi terhadap Ramdhani. Amarzuki hasil rebut oleh pemain Deltras FC. James Kukolomel kali ini memindahkan bola, coba mengorganisir permainan. Lensen Koni terbaca tadi oleh Ismet Sofian. Robertino Puliara. Harus mencoba perubahan apakah yang bisa dijalankan untuk bisa membuka pertahanan Deltras yang sangat disiplin di babak pertama ini atau juga di awal babak kedua ini? Ya, kita lihat usaha dari para gelandang Persija seperti Robertino dan juga Amarzuki yang selalu memberikan atau melakukan passing-passing yang memang kerap sekali yang masih bisa dimentahkan. Kita belum ada melihat bagaimana peluang, bagaimana usaha melakukan penetrasi dengan dribbling dan juga menggunakan skill individu yang hanya dilakukan oleh seorang Ramdhani Lestaluhu. Ini mungkin yang agak sedikit sulit untuk bisa membongkar daerah pertahanan dari Deltras. Sementara juga pergerakan seharusnya yang dilakukan oleh para striker juga harus lebih banyak untuk keluar mencari ruang gerak, dan dengan kesempatan itu juga harusnya ada supporting dari lini kedua yang masuk menggantikan peran dari seorang striker. Jarang terjadi, Rendra. Ke dalam Leo Saputra kepada Fabiano Rosa Beltram. Ramdhani Lestaluhu. M. Fahrudin, Lensen Koni kembali kepada M. Fahrudin. Cukup percaya diri kali ini para pemain dari Deltras FC. Umpan kembali dari Indra Kafi untuk Kisil Mini. Masih Kisil Mini. Datang kali ini bantuan dan peluang didapatkan James Kokolomel. Ya, tampak wasit sudah meniupkan peluitnya. Ya, cukup menarik kita dari serangan balik yang begitu cepat. Diawali tadi passing dari Indra Kafi, namun masih bisa dimentahkan oleh para pemain bertahan dari Persija. Ya, kembali dalam tekanan para pemain Persija dengan serangan-serangan balik anak-anak Deltras Sidoarjo. Fabiano Rosa Beltram. Bambang Pamungkas dituju, masih ada pengamanan Benny Wahyudi. Ya, kembali kita lihat pertahanan berlapis dari anak Deltras terbukti masih sangat ampuh, di mana usaha dari Robertino melakukan chipping kepada Bambang Pamungkas masih bisa dimentahkan oleh Benny Wahyudi. Kesempatan dari sepak pojok ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa mencuri gol. Ismet Sofian ke tiang jauh. Ada Pedro Javier, tangkap dengan baik oleh Herman Batak. Ya, cukup baik sekali inisiatif dari Herman Batak tadi untuk memotong bola udara yang diberikan Pedro tadi ke tengah. Jam terbang yang menurut saya cukup baik dari Herman Batak, namun tidak seimbang dengan emosinya, kadang juga sedikit temperamen. Kisil Mini mengajak lari, Amarzuki masih Kisil Mini. Oldras meninggalkan lapangan permainan.
Ramdhani Lestaluhu, Fabiano Rosa Beltram, Robertino Puliara, Ismet Sofyan. Kembali kepada Robertino Puliara. Ramdhani Lestaluhu, Persija Jakarta. Bambang Pamungkas, pelanggaran di depan wasit Aeng Suarlan. Kesempatan emas bagi Persija Jakarta. Tadi tendangan bebas dari Ismet Sofyan sempat membentur mistar gawang. Akankah kali ini Persija Jakarta mampu memanfaatkan kesempatannya melalui tendangan bebas dari jarak yang juga cukup ideal mendekati daerah kotak penalti? Ismet Sofyan kali ini. Untuk kali kedua kita lihat masih sama, eksekusi diambil orang yang sama. Namun untuk kali ini hanya mengancam, tipis sekali. Tidak seperti tendangan pertama di babak pertama tadi mengenai mistar. Ya, kita lihat bagaimana kekecewaan dari Coach Jenderal Sudirman terhadap tendangan Ismet tadi. Ya, body charge Fabiano Rosa Beltram dengan James Kokolomel tampak tidak setuju dengan keputusan AW1 yang menganggap bola meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Kembali Robertino Puliara. Berikan ke Fabiano Rosa Beltram, tidak mau mengambil resiko dodok anang, langsung membuang bola. Indra Kafi, pelanggaran. Ya, pelanggaran. Ramdhani Lestaluhu harus mendapatkan kartu kuning dari wasit Aeng Suarlan karena mengganjal Indra Kafi dari belakang. Ya, kartu kuning pertama. Ini dia, ya memang sedikit berbahaya. Kita lihat tackling dari Ramdhani. Tidak banyak pilihan bagi Coach Jenderal Sudirman untuk merubah skema permainan di mana memang hanya ada 4 pemain lapangan yang ada di bangku cadangan. Hasim Kipo, Budi Setiawan dan juga Otavianus. Ditambah satu penjaga gawang Gali Sidonyono. Paling tidak mungkin Hasim Kipo bisa mewakili dua posisi, Rendra. Sebagai gelandang dan juga sebagai pemain bertahan. Dan praktis tidak ada penyerang cadangan di kubu dari Persija Jakarta. Ya, untuk pemain depan, apabila memang harus menarik salah satu penyerang seperti Pedro ataupun juga BP, bisa ada kemungkinan memasukkan seorang pemain sayap dan mendorong Rahmat Afandi menjadi striker. Tentunya mungkin itulah opsi-opsi yang mungkin yang bisa dilakukan oleh Coach Jenderal Sudirman. Sementara itu kita lihat masih banyak nama di bangku cadangan dari Deltras. Oh, lagi-lagi kita lihat. Ya, emosi yang sedikit berbeda dari penampilan anak Persija di babak kedua ini. Agak sedikit. Ya, ini dia. Melakukan tackling dari belakang. Dan sama oknumnya. Indra Kafi yang dilanggar. Dan kartu kuning bagi Fabiano. Masih mendapatkan perawatan Indra Kafi. Setelah ini kita lihat tampak akan membentangkan spanduk
para penonton yang hadir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Ini merupakan laga terakhir bagi Deltras FC sebelum akan menghadapi partai terakhir menghadapi PSPS Pekanbaru. Ini merupakan tendangan Ismet Sofyan yang membentur ujung dari gawang, atau ini adalah tendangan di babak kedua yang hanya tipis di samping kanan gawang. Fabiano Rosa Beltram, Leo Saputra, patahkan tadi oleh Waluyo. Serangan kali ini Kisil Mini Gandrum. Oh, ya cukup baik sebenarnya tadi kita lihat bagaimana kontrol bola dari Indra Kafi. Namun body balance atau keseimbangannya sedikit tidak baik, menyebabkan bola kembali bisa dipotong oleh pemain bertahan daripada Persija. Kita melihat memang di sini posisi dari Indra Kafi yang sedikit berada di belakang striker diharapkan bisa muncul dari second line, dan memang kerap terbukti, Indra. Sudah mulai terlihat wajah sedikit frustasi dari pemain Persija Jakarta yang sangat sulit untuk bisa menembus pertahanan Deltras FC. Lensen Koni, James Kokolomel, Khairul Mashuda, Waluyo kembali kepada Lensen Koni, M. Fahrudin, Kisil Mini, kembali M. Fahrudin, patah kanan dari Deltras FC. Bola kali ini dikuasai oleh Ramdhani Lestaluhu, masih solo run yang dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu, berikan kepada Bambang Pamungkas, masih patah tekanan dari Persija Jakarta. Kali ini adalah Beni Wahyudi. Kita lihat Octavianus sudah bersiap-siap bagi Persija Jakarta. Akan ada pergantian, akankah Rahmat Afandi yang memang tidak begitu tampil dalam performa terbaiknya akan ditarik keluar oleh pelatih Sudirman. Wow, kita lihat intercept atau blocking di udara tadi dari Andri Tani, dan ini kita lihat serangan balik yang cepat melalui Fandi. Pedro Javier. Oh, ya cukup baik tadi kita lihat covering dari Muhammadan menutup ruang heading dari BP dan membuang bola tadi melakukan clearance. Ya, Fandi sepertinya akan digantikan, Lendra. Ya, Rahmat Afandi ditarik keluar, digantikan oleh Octavianus. Rahmat Afandi memang tidak berada dalam penampilan terbaiknya. Minim memberikan kontribusinya untuk para penyerang Bambang Pamungkas dan juga Pedro Javier sepanjang 58 menit jalan pertandingan. Ya, memang kadang-kala juga karena Fandi juga bermain bukan seharusnya di posisi yang sebenarnya, mungkin menyebabkan dia kurang sedikit berkembang dalam permainannya. Sepak pojok dilakukan kali ini. Langsung saja bola disapu tadi. Leo Saputra, Ismet Sofyan, terlalu deras umpan dari Ismet Sofyan. Indra Kafi lagi-lagi masih tergeletak.
atau Benny Wahyudi. Delta Mania yang memenuhi stadion. Instruksi khusus tadi dilakukan oleh Blitz Sarigan untuk Lensen Koni. Octavianus. Kembali Octavianus. Leo Saputra. Tampak malah terjadi perubahan di mana Leo Saputra lebih bermain sebagai sayap dan Octavianus yang bermain sebagai bek kiri. Ya, satu hal yang biasa terjadi, Rendra, improvisasi dan juga mungkin memang ini tergantung situasi di lapangan, di mana emang ada perubahan posisi untuk sementara. Oh, ya satu hal yang agak sedikit berbeda, crossing dari Ismet tadi di sektor sayap, justru malah tendangannya menyusur tanah. Biasanya dia memberikan crossing ke arah tiang jauh, di mana keberadaan BP dan juga Pedro sering melakukan heading. Kembali kita lihat masih akan sangat sulit bagi anak-anak Persija membongkar serangan. Dan sementara kita lihat di sini Maulana sepertinya sudah dipersiapkan untuk menggantikan posisi dari Indra Kafi yang kelihatannya mengalami cedera. James Kokolomel. Pelanggaran harusnya memang terlihat bagaimana Fabiano Rosa Beltra melakukan dorongan tangan untuk James Kokolomel. Ya, Ahmad Maulana Putra masuk menggantikan Indra Kafi. Ya, jelas sekali satu pelanggaran dari Fabiano tadi. Kita melihat Fabiano menggunakan tangannya untuk mendorong laju lari dari James Kokolomel. Harus berhati-hati. Fabiano Rosa Beltram sudah mendapatkan kartu kuning di laga sore hari ini. Dan ini merupakan Ahmad Maulana Putra. Juga mencetak gol ke gawang Persiwa Balikpapan ketika unggul 2-0 Deltras FC. Kembali Lensen Koni, terbaca tadi oleh Precious Emojeraye. Oh, ya bermaksud untuk menyelamatkan bola dari sepak pojok. Namun justru usaha dari Andri Tani membuat tendangan sepak pojok terjadi. Ini dia. Ya, sebenarnya bola emang agak sedikit tipis mengarah ke gawangnya. Benny Wahyudi. Wow. Ya, masih bisa didebatkan bola sudah melewati garis ataupun belum. Tadi peluang yang didapatkan oleh Deltras FC Sidoarjo. Ya, ini dia sentuhan pertama dari Maulana tadi. Hampir saja mencetak gol kedua bagi Deltras ini dia. Maulana datang ke tiang dekat dan sekali sontek. Ya, memang jelas terlihat masih ada Leo Saputra yang melakukan clearance. Bola belum. Ini dalam sudut ini kita lihat apakah bola sudah, ya tampaknya memang sudah melewati garis. Ya, agak setengah bola, setengah badan dari bola sudah melewati garis. Dan tentunya ini bisa dianggap merupakan gol. Namun mungkin posisi berdiri AW1 tadi membelakangi atau terhalang sudut pandangnya karena memang badan daripada Leo tadi memang ada di dalam garis gawang. Ya, tapi inilah dia drama-drama sepak bola yang selalu terjadi ketika
Masih terjadi perdebatan bola melewati garis ataupun belum. Bambang Pamungkas kali ini, masih Bambang Pamungkas. Wow. Berhasil ditepis oleh Herman Batak, peluang dari Persija Jakarta. Iya, cukup baik usaha dari BP tadi untuk bisa melewati 2 pemain dan melakukan tendangan, mendapatkan crossing dari Ismet Sofyan. Namun kita lihat di sini satu gerakan yang cukup baik dan tendangan yang mengarah ke gawang masih bisa diblok oleh Herman Batak. Ya, apa yang terjadi? Sepertinya mungkin wasit menganggap bola tendangan dari Octavianus sudah terlebih dahulu keluar dari arena pertandingan. Betul sekali, kita lihat tendangan gawang. Kembali tidak sempurna tendangan dari Herman Batak. Leo Saputra yang juga sempat diplot bermain sebagai gelandang menyerang oleh pelatih Iwan Setiawan dalam beberapa partai yang sempat dijalani oleh Persija Jakarta. Octavianus kali ini handball. Nah, bebas bagi Deltras FC. Benny Wahyudi sudah melakukan tendangan keras menuju kepada James Kokolomel yang sudah ditunggu oleh Precious Emojorae. Bukan pelanggaran. Masih Ramdhani Lestaluhu. Robertino Puliara, masih Ramdhani Lestaluhu. Ada Bambang Pamungkas, ada Pedro Javier. Kembali Bambang Pamungkas. Wow. Percobaan berikutnya dari Bambang Pamungkas. Ya. Kembali masih bisa diamankan oleh Herman Batak. Ya, lagi-lagi kita lihat di sini satu tepisan bola yang sangat heroik sekali dari Herman Batak. Kembali dengan kaki kiri yang cukup keras, tendangan dari BP. Walaupun terhadang sudut pandangnya oleh pemain bertahan dari Deltras, namun reaksi dari Herman Batak di sini melakukan tepisan masih sangat baik. Masih mendapatkan perawatan Herman Batak. Coba kita lihat Herman Batak masih beringin kesakitan, tampaknya adalah salah jatuh. Ya, Setelah 2 kali berturut-turut harus menahan gempuran tendangan dari Bambang Pamungkas. betul sekali. Kita akan melihat apakah Herman Batak mampu melanjutkan pertandingan atau Gary Setiawan akan bermain. betul, tergantung bagaimana keberanian dari coach Blistarigan untuk memberikan kesempatan kepada Gary Setiawan, pemain muda, kiper masa depan juga yang bisa diharapkan bagi Deltras di kemudian hari apabila memang masih tetap bermain untuk Deltras. Kembali bisa bermain Herman Batak. Sepak pojok Octavianus kali ini sudah dilakukan oleh Octavianus. Masih ada Dodok Anang, James Kokolomel, Kisil Mini kembali kepada James Kokolomel, Lensen Koni, Trupas Lensen Koni, bola daerah untuk M. Fahrudin, langsung diamankan oleh Amar Zuki. Iya, Trupas yang terlalu dalam tadi, lebih mendekat kepada Marzuki. Agak sedikit sulit bagi Fahrudin untuk bisa menjangkaunya. Ahmad Maulana. Amar Zuki.
Khairul Masuda. Lansen Kone. Ya, pelanggaran dari Waluyo terhadap Octavianus. Ismet Sofyan. Lagi-lagi peluang dari bola-bola mati yang bisa atau juga tidak bisa membuat gol untuk menyeimbang keadaan. Kita lihat di sini sangat sulit sekali. Bahkan memasuki menit ke-72 ini, pertahanan daripada Deltras masih begitu rapat. Ya, Fabiano harus berhati-hati. Sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Dan kembali kita di sini Fabiano masih beruntung sekali tidak diberikan kartu kuning kedua. Menahan laju dari Kiskil tadi. Walaupun sebenarnya kita lihat Kiskil sudah tidak dalam penguasaan bola yang baik. Bola agak sedikit liar. Namun wasit Aiswaran menganggap bahwa Fabiano melakukan pelanggaran. Nah, bebas. Ya, nampaknya handsball terjadi. Oh, kartu kuning. Sudah bergerak Ismet Sofyan. Ya, kembali sepertinya wasit memberikan kartu kuning ya. Bagi Octavianus tadi yang membuang bola. Aoto Marzuki. Ya, wajah-wajah frustasi memang terlihat jelas di para pemain Persija Jakarta. Ataukah nampaknya Octavianus ya? Ternyata Octavianus. Laga terakhir Persija Jakarta masih akan menghadapi Persidafon Devonshore, sementara ini Deltras FC menghadapi PSPS Pekanbaru. Ini dia kesempatan berikutnya datang dari M. Fahrudin bagi Deltras FC Sidoarjo. Tendangan kali ini masih berhasil diamankan lewat tandukan dari Fabiano Rosa Beltram, Khairul Mashuda, Ahmad Maulana, masih ada Precious Emo Jeraye. Masih Kisil Mini. Kali ini bola dikuasai oleh Benny Wahyudi kepada James Kokolomel. Deltras FC pernah meraih prestasi cukup baik di Piala Indonesia ketika menjadi semifinal di tahun 2008-2009. Mereka gagal menjadi juara ketiga, ketika itu mereka harus takluk dari Persija Jakarta. Sementara pergantian berikutnya dari Deltras FC, James Kokolomel ditarik keluar digantikan oleh Indra Setiawan. Ya, penampilan kurang begitu maksimal dari James Kokolomel. Membuat atau memaksa Blitz Tarigan untuk menariknya keluar. Ini dia, tidak banyak kita lihat peran dari James Kokolomel untuk bisa mengancam daerah pertahanan dari Persija. Benny Wahyudi langsung diamankan oleh Ismet Sofyan. Umpan dari Benny Wahyudi tadi. Sepak pojok bagi Deltras FC. Dan kita lihat memang spesialis penendang bola-bola sepak pojok dari sektor sebelah kanan selalu diambil oleh Benny Wahyudi. Atau sekarang kita berganti, Fahrudin lah yang mengambil.
Fahrudin. Ahmad Maulana tadi yang dituju. Masih dikuasai oleh Indra Setiawan. Benny Wahyudi kembali kepada Indra Setiawan. Umpan berikutnya masih dijemput dengan baik. Bola oleh Andri Tani. Khairul Masuda, M. Fahrudin meningkatkan tekanannya. Deltras FC di 15 menit terakhir. Daniel Saluhu kepada Isman Sofyan, masih berhasil dipotong. Ya, lagi-lagi terlihat counter attack yang begitu cepat dari anak Deltras. Ya, kita ada di sini satu tackling yang sebenarnya kelihatannya memang mengambil bola, Hendra. Karena bola juga tadi terhenti. Kita kembali tayang ulangnya. Iya, sebenarnya bola lah yang diambil oleh Fabiano. Sangat bersih sebenarnya. Namun memang kelihatannya dengan terjatuhnya Fahrudin, dianggap Fabiano melanggar laju lari dari Fahrudin. Ya, kembali Herman Batak mendapatkan bantuan dari tim medis. Sudah 2 pergantian dari Deltras FC. Apabila Herman Batak tidak bisa melanjutkan pertandingan, masih ada 1 kesempatan pergantian lagi bagi Deltras FC. Dia peluang-peluang dari Bambang Pamungkas. Kita berkali-kali melihat peluang-peluang yang didapatkan Bambang Pamungkas adalah melalui skill individunya, bukan melalui organisasi permainan. Iya, memang sangat-sangat minim sekali kita lihat terupas atau juga crossing yang mengarah kepada BP dan juga Pedro, menyebabkan mereka harus memaksakan diri untuk bisa melakukan individual skill dengan mencari peluang. Dan itu terbukti kita lihat 2 kali tendangan dari BP sedikit mengancam gawang daripada Herman Batak, namun masih bisa dimentahkan. Memang opsi apabila tidak bisa mencetak gol atau membuka peluang dari kolektivitas dari tim, tentunya juga skill individu juga sangat diharapkan bisa dilakukan. Lansan Kone. Octavianus. Masih Octavianus. Anggaran dilakukan oleh Indra Setiawan terhadap Octavianus. Ismail Sofyan kepada Robertino Puliara. Fabiano Rosa Beltram berikan kali ini kepada Octavianus. Masih Octavianus melakukan drive. Leo Saputra. Masih Octavianus. Bukan pelanggaran. Ya, bukan pelanggaran tadi Indra Setiawan. Dan sekarang kita lihat serangan balik yang kembali bisa diputus oleh Precious. Ya, lagi-lagi kita lihat begitu gampangnya para pemain Persija kehilangan bola di daerah pertahanan Deltras, sehingga akhirnya ini kita lihat memaksa ya sedikit kehilangan keseimbangan tadi Robertino. Dan ini pelanggaran dari Pedro Javier mendorong Maulana. Sedikit frustasi Rendra. Pedro Javier di babak kedua ini sangat minim sekali kontribusi bola yang diberikan kepadanya. Ya, dengan hilangnya James Kokolomel, kita lihat Kone sepertinya didorong bermain sebagai striker. Sementara Indra Setiawan tadi yang masuk menggantikan James Kokolomel bermain di sektor sayap sebelah kanan.
Serangan balik dari Deltras FC, Lensen Koni dengan Kisil Mini Gandrum, masih Lensen Koni dan Lensen Koni. Membentur kaki dari Fabiano Rosa Beltram. Masih datang tekanan berikutnya dari Waluyo. Waluyo kali ini. Ya, ada pemain Deltras tadi yang terjatuh dan kita lihat di sini Smith melakukan fair play, membuang bola. Tackling tadi terhadap Beni Wahyudi. Ya, Persija Jakarta melakukan pergantian pemain. Kita Dan lihat. ya tampaknya BP-nya digantikan dan tadi memang agak sedikit keras tackling dari Amarzuki terhadap Beni Wahyudi. Namun memang karena bola lebih menguntungkan Deltras sehingga akhirnya wasit Angsora tidak meniup peluitnya. Hasim Kipu dimasukkan menggantikan Bambang Pamungkas. Strategi apa yang ada di kepala dari Sudirman untuk sisa waktu kurang dari 8 menit ini atau 9 menit ini? Ya, kita melihat posisi yang berbeda dari Hasim Kipu dan juga Bambang. Kita akan melihat apakah Hasim Kipu agak sedikit didorong ke tengah, bermain bersama dengan Marzuki dan mendorong Robertino sedikit ke depan. Ya, seperti gitu Rendra. Satu skema baru yang dilakukan. Ahmad Maulana, Kisil Mini Gandrum, pelanggaran. Lagi-lagi Fabiano mendorong Kiskil. Tampak sudah terkuras stamina dari Fabiano Rosa Beltram sehingga penampilannya berkali-kali sudah membahayakan tim karena memang dia sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Indra Setiawan, Lensen Koni, masih Lensen Koni. Tendangan Kisil Mini Gandrum diblok tadi oleh Precious Emojiraye. Masih kali ini adalah Lensen Koni. Ya, tendangan yang agak sedikit sulit sebenarnya dari posisi yang sangat sulit. Kone bisa memutar badannya dan melakukan tendangan. Ini dia mendapat bola liar dan ini dia tendangan mengarah ke gawang maksud dari Kone, namun terlalu jauh sekali dari gawang Andritani. Pedro Javier. Di akhir lama permainan, tendangan gawang saja bagi Deltras FC. Octavianus. Terupas kepada Ahmad atau Kisil Mini Gandrum. Masih ada Fabiano Rosa Beltram. Ya, di waktu yang semakin mendekati berakhirnya pertandingan, kita lihat masih belum ada tanda-tanda apakah Persija mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Bahkan sebenarnya juga Deltras sendiri pun masih mendapatkan banyak peluang untuk bisa melakukan serangan. Tidak menghentikan serangan dan tidak melakukan pertahanan. Kita lihat Deltras masih tetap berusaha untuk mencari gol kedua. Ini dia back pass heading dari Beni Wahyudi. Roberto Nopuliara. Leo Saputra. Wow, Pengambilan dari Dodok Anang. ya tackling yang sedikit bisa menghambat laju dari Leo tadi, walaupun memang agak sedikit berbahaya dengan pelanggaran yang dilakukan di kotak penalti. Peluang kembali didapat Persija di menit akhir melalui sepak pojok ini. Precious Fabiano sudah masuk dalam kotak penalti. Apakah dua nama ini bisa mencetak gol? Kembali ditepis oleh Herman Batak. Dan lagi-lagi Herman Batak harus mendapatkan perawatan. Ya memang kadang-kala juga ini strategi memang yang dibutuhkan bagi tim yang sudah memenangkan pertandingan untuk sementara. Paling tidak, ya ini dia. Memang agak sedikit ada benturan. Namun melihat kejadiannya mungkin tidak terlalu separah mungkin yang kita lihat terjadi.
perawatan Herman Batak. Ya, memasuki akhir-akhir dari kompetisi, kita melihat adanya sedikit perubahan penampilan dari Robertino Pugliara, Rendra. Tidak terlalu eksplosif dan juga tidak terlalu impresif karena mungkin mengingat posisi yang sudah begitu aman bagi Persija. Ismet Sofyan sangat baik pengambilan bola dari Herman Batak. Penjaga gawang yang sebenarnya apabila mampu meredam emosinya sebenarnya adalah penjaga gawang yang sangat mumpuni, kemampuannya juga sangat baik. Betul. Walaupun terkesan sedikit percaya diri. Ya. Leo Saputra, Amarzuki, masih Persija Jakarta di kesempatan 4 menit terakhir dalam waktu normal. Dan apabila skor berakhir dengan kondisi 1-0 untuk keunggulan Deltras FC Sidoarjo, maka Deltras FC membuka sedikit secercah harapan untuk bisa bertahan di Indonesia Super League. Wow! Dan juga ini menjadi kemenangan pertama Deltras FC atas Persija Jakarta dari 4 laga terakhir ya. Ya, paling tidak Deltras sudah bisa membayar tuntas hasil pertandingan di putaran pertama, di mana juga mereka dikalahkan dengan skor yang sama 1-0 oleh Rahmat Afandi, pemain yang sudah digantikan. Dengan squad yang berbeda tentunya, Rendra, dari putaran pertama dan kedua ini. Sementara ini skill dilanggar oleh Leo Saputra. Khairul Masuda, Lagi. pelanggaran. Amarzuki. Kita lihat bagaimana Khairul Masuda dihentikan oleh Amarzuki. Duel dari dua gelandang pengangkut air dari kedua tim yang berbeda ini. Betul. Ya, dan Marzuki dianggap melakukan body charge yang ilegal. Sementara itu kita lihat di sini kesempatan bagi Deltras untuk bisa menggandakan kedudukan apabila Farudin bisa melakukan tugasnya dengan baik. Tampaknya dilakukan oleh M. Fahrudin. Kembali M. Fahrudin. Tidak menemui sasaran, tendangan bebas dari M. Fahrudin. Ya, dan kita tidak akan melihat goyang ngebor apabila dia mencetak gol. Lensen Koni berikan bola kali ini kepada Indra Setiawan. Masih Indra Setiawan. Ya, Indra pun juga bernafsu untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti untuk bisa mencoba mendapatkan gol spektakuler sama seperti yang dilakukan oleh Kone tadi. Sepertinya dia akan menjadikan kesempatan terakhir bagi Persija untuk bisa mencuri peluang. Robertino Pugliara. Kesempatan emas dari Persija Jakarta masih belum menemui sasaran. Peluang yang didapatkan oleh Pedro Javier dan juga Fabiano Rosa Beltrang. Cukup menarik kita lihat di sini yang menyambar umpan daripada Robertino justru malah Fabiano masuk di tiang dekat dan sontekannya sangat tipis sekali dari gawang Herman Batak. Dan kembali kita lihat di sini kekecewaan Jenderal Sudirman. Detik terakhir di waktu normal. Persija Jakarta tertinggal 0-1 dari tuan rumah Deltras FC Sidoarjo. Memang tampil begitu baik. Mereka tampil dengan koordinasi permainan tanpa celah di laga sore hari ini. Dan inilah dia yang mungkin agak sedikit membingungkan bagaimana Deltras FC dengan gaya permainan seperti ini dan permainan yang mumpuni masih harus berjuang untuk bisa keluar dari zona degradasi. Leo Saputra. 2 menit taman waktu di babak kedua. Precious Emo Jorae. Masih ada kesempatan tentunya.
Namun para pemain Persija harus lebih cepat lagi untuk melakukan ya crossing jarak jauh. Ismet Sofyan, Ramdhani Lestaluhu akan menjadi partai hidup dan mati Deltras FC menghadapi PSPS Pekanbaru. Ahmad Maulana dan kali ini ada Lensen Koni. Masih Lensen Koni berikan kepada Kisil Mini Gandrum. Masih Kisil Mini Gandrum. Oh, Kembali Kisil Mini Gandrum. Ahmad Maulana. Detik-detik terakhir pertandingan dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Dan M. Fahrudin kali ini. wow. Sambil terbang dari Andri Tani. Deltras FC Sidoarjo berhasil memenangkan pertandingan di sore hari ini dan mematahkan pertemuan tidak pernah menang dalam 4 laga terakhir menghadapi Persija Jakarta dan membuat dan juga menimbulkan secercah harapan untuk bisa masuk dalam playoff di Indonesia Super League menghadapi peringkat 4 dari divisi